Shalom, salam damai dalam Yesus Kristus. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengungsikan ringkasan dari pelajaran ataupun buku pelajaran yang sudah disediakan atau yang sudah diberikan kepada saya untuk meringkaskan apa saja yang saya sudah pelajari daripada buku itu. Nah, tajuk yang saya akan pelajari dalam spiritual gift of biblical church ground ataupun karunia rohani untuk pertumbuhan gereja berlandaskan Alkitab. Saudara-saudari, pelajaran ini sangat menarik ataupun ringkasan ini yang saya kongsikan ini sangat menarik untuk kita pelajari bagaimana pertumbuhan gereja itu boleh bertumbuh dengan kuat. Bagaimana gereja itu boleh bertumbuh dengan hebatnya, luar biasanya. Jadi ini ada beberapa ringkasan yang saya sudah lakukan. Nah, apakah karunia rohani menurut Alkitab? Saya tidak akan baca sepenuhnya ayat ini, namun saya akan baca sekilas saja. Baik, apakah karunia rohani menurut Alkitab? Dalam Roma 12 ayat 3 hingga 8 mengatakan di sana ringkasannya adalah melengkapi di antara satu dengan yang lain. Karunia rohani di dalam tubuh Kristus untuk pelayanan. 1 Korintus 12 ayat 14. Efesus 4 ayat 7 hingga 16 hidup dengan melayani. Inilah maksud-maksud karunia rohani menurut Alkitab ataupun talenta yang kita ada. Nah, mengapa karunia rohani diberikan kepada orang percaya dalam tubuh Kristus? Baik, karunia rohani mengapa diberikan kepada orang-orang yang percaya? 1 Korintus 12 ayat 8 dalam Alkitab Besi Borneo, ada yang diberi karunia oleh Roh Kudus untuk berbicara dengan penuh hikmah, dan ada pula yang dikarunia Roh Kudus untuk berbicara tentang pengetahuan. Orang yang percaya boleh membawa mereka yang lemah untuk bertumbuh dalam gereja bersama dan menjadi beriman dalam Kristus. Penggunaan karunia rohani tidak boleh dipisahkan daripada Roh Kudus, karena karunia ini bukanlah kebolehan semula jadi, tetapi sebaliknya hasil langsung daripada kehadiran dan kuasa Tuhan itu sendiri, bekerja melalui orang yang beriman. Saudara-saudari, karunia rohani itu datangnya dari Tuhan untuk bekerja orang-orang yang beriman. Karunia rohani akan senantiasa membawa kemuliaan yang lebih besar kepada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 hingga 11. Bagaimana seharusnya orang beriman menggunakan karunia rohani ataupun karunia roh untuk pertumbuhan gereja? Bagaimana? Nah, Yesus sendiri menjadi contoh bagaimana dia menggunakan karunia roh ataupun karunia rohani untuk melayani orang lain. Yesus sebagai contoh. Roma 15 ayat 18 hingga 19 Alkitab Besi Borneo, aku tidak akan berani bercakap tentang sesuatu melainkan selain yang telah dilakukan oleh Kristus melaluiku, dengan kata-kata dan perbuatan untuk menjadikan bangsa-bangsa lain itu taat dalam bentuk tanda dan keajaiban besar dengan kuasa Allah, kuasa Roh Allah dari Yerusalem dan sekitarnya sampai ke Lirikum. Aku telah mengabarkan Injil Kristus dengan sepenuhnya. Dengan demikian, sebagai orang beriman, gunakan karunia roh yang diberikan itu untuk kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan gereja. Satu persoalan lagi, bagaimana seorang pemimpin itu harus memotivasikan karunia rohaninya untuk digunakan dalam pertumbuhan gereja? Saya rasa ini adalah slide yang terakhir. Jadi bagaimana seorang pemimpin harus menggunakan, harus meningkatkan lagi karunia rohani yang dia ada. Nah,
adalah menjadi tanggung jawab pemimpin gereja untuk membantu membangunkan gereja bersama-sama dengan anggota-anggota biasa. Nah, pemimpin yang dimaksudkan sini adalah elders, pemimpin-pemimpin gereja yang lain, para jebatan-jebatan gereja yang lain, diakon-diakonis, dan juga pendeta itu sendiri. Jadi adalah tanggung jawab seorang pemimpin untuk membantu membangunkan gereja bersama, agar mereka juga dapat dimotivasikan iman mereka, agar dapat bertumbuh iman mereka. Tujuan melengkapkan orang kudus untuk pelayanan dan pertumbuhan gereja ini kita boleh lihat dalam Efesus 4 ayat 11 hingga 12. Pemimpin gereja harus menanam dan menyiram karunia rohani mereka untuk bertumbuh atau pertumbuhan gereja. Ini jelas, saudara-saudari, menyiram dan menanam itu sangat jelas. Kalau kita menanam, kita juga harus menyiram agar pertumbuhan iman itu sendiri dapat ditingkatkan lagi. Bukan saja anggota biasa, tapi juga diri sendiri. Setia pemimpin gereja harus berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk setia dan percaya setiap karunia rohani yang dimiliki untuk pertumbuhan gereja. Setia untuk berdoa. Setiap pemimpin gereja harus berdoa dan setia dalam melakukan kerja-kerja dalam pertumbuhan gereja khususnya. Jadi ini saja yang saya dapat sampaikan dalam ringkasan pelajaran atau ringkasan yang saya sudah diberikan tajuk ini, yaitu karunia rohani dan karunia rohani untuk pertumbuhan gereja. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.